dari manajemen pemasaran. Jadi nanti di bab ini kita membahas tentang ya dasar-dasar awal dari CRM, kemudian khususnya implementasi dari CRM atau Customer Relationship Management dari sudut pandang sistem informasi. Di awal ini kita kenalan dulu dengan apa itu CRM atau Customer Relationship Management. Ada banyak definisi ya mengenai CRM ini. Jadi ada yang mendefinisikan begini. CRM is the development and maintenance ya. Development and maintenance of mutually beneficial long-term relationship with strategically significant customer. Jadi nanti di berikutnya kita akan kenalan dengan jenis-jenis customer karena tidak semua gitu ya. Tidak semua customer itu dalam tanda kutip layak untuk dimasukkan ke dalam CRM. Itu yang pertama. Kemudian ada mutually long term. Jadi CRM ini tidak hanya misalnya masa garansi gitu ya, 3 bulan, 1 tahun, tidak seperti itu, tapi ini jangka panjang. Ya, dan itu sangat membantu nanti di marketing. Ya, bukan hanya jangka pendek, meskipun dia tidak kembali lagi, tidak loyal begitu ya, tetapi dia akan punya loyalty yang berbeda dengan adanya CRM ini. Ya, bagaimana caranya nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut. Ada lagi yang menjelaskan lebih spesifik dari sisi IT ya. Jadi CRM is an IT enhanced value process. Jadi kalau sekarang CRM ini tidak melibatkan IT itu seperti tidak optimal ya. Meskipun sebenarnya CRM nanti bisa tanpa IT, nanti saya jelaskan lagi. Which identifies, develop, integrates, and focus the various competency of the firm. Jadi terintegrasi itu kata kuncinya sebenarnya di situ. To the voice of the customer. Jadi meskipun nanti customernya tidak bilang apapun, tidak komplain, tapi pihak firm tadi atau pihak organisasi atau pihak perusahaan itu yang memahami voice, makanya dalam tanda kutip ya, voice of the customer in order to deliver long term superior customer value. Sama ya dengan yang definisi sebelumnya, long term at a profit to well identified existing and potential customer. Sama juga dengan yang di atas. Yang di atas dia bilang signifikan gitu ya, ini dia bilang potensial. Nanti kita lihat yang mana yang dimaksud signifikan atau potensial tadi. Definisi yang lain menyatakan ini yang tanpa IT ya, a cross-functional core business process concerned with achieving improved shareholder value. Jadi CRM ini tidak harus dilakukan oleh pihak marketing. Ya, tidak harus menjadi tanggung jawab marketing, tapi malah mungkin nanti menjadi tanggung jawab cross function. Ya, mungkin nanti pihak logistik, ya, pihak purchasing itu punya kewajiban menjalankan CRM kepada siapa? Kepada supplier karena mereka dianggap sebagai customer. Kemudian pihak IT, ya. Jadi improve shareholder value through the development of effective relationship with key customer. Sama ini ya, hanya istilahnya yang berbeda-beda. Jadi ada potensial customer, significant customer, key customer gitu ya. Kalau saya menerjemahkan secara bebas, ini adalah customer yang potensial, customer yang bukan main-main, customer yang bisa melanjutkan long term relationship, itu yang penting. Jadi tidak hanya sekedar mampir, beli, selesai, tetapi ini terus menerus. Definisi yang terakhir adalah recognizes that customer. Ya, jadi customernya tadi yang dianggap
key customer, significant customer, potensial customer, ya apapun istilahnya, vary in their economic value to the company. Nanti ada customer yang pas-pasan, tetapi dia loyal. Dia akan menyebarkan word of mouth yang baik. Sadar ataupun tidak, dia akan loyal kepada merek tersebut atau produk tersebut dengan menyebarkan kata-kata yang baik, rekomendasi. Itu loh kalau beli di situ saja. Ya, meskipun dia sebenarnya nggak beli lagi, ya tapi itu meskipun economic value-nya kecil, tetapi dia potensial, key customer. Kenapa? Karena loyal. Ada lagi yang economic value-nya tinggi tapi nggak loyal gitu ya. Hanya mampir, beli, selesai, tinggal. Differ in their expectation toward the firm. Jadi harapannya nanti berbeda-beda. Ya, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Itu secara umum ya tentang definisi CRM. Nah, tadi disebutkan ada macam-macam customer. Nah, sebelum kita melihat jenis-jenis customer itu punya namanya CLV. Ya, CLV atau Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value atau CLV calculates past profit produced by the customer for the firm. Jadi dia memberikan keuntungan apa? The sum of all the margin of all the product purchased over time less the cost of reaching that customer. Jadi tidak hanya sekedar jumlah pembeliannya, tetapi cost of reaching. Jadi misal begini, misal kasih contoh yang saya ya, kampus gitu ya. Misalnya ada satu sekolah begitu yang mengirimkan siswanya menjadi mahasiswa di kampus. Karena saya sekarang ada di Universitas Majung misalnya, ada sekolah X ya, SMA X. Dia mengirimkan 50, nggak sampai 50 lah, 10 saja gitu ya. 10 siswanya menjadi mahasiswa di Universitas Majung. Sekolah Y atau SMA Y juga sama, mengirimkan 10 siswanya menjadi mahasiswa di Universitas Majung. Sama-sama 10. Itu artinya sum of all the margin sama. Nah, tapi ada tapinya. Sekolah X untuk mendapatkan 10 tadi, karena dia lokasinya ada di Kalimantan misalkan, maka cost of reaching gitu ya, biaya untuk mendapatkan 10 mahasiswa tadi itu besar. Karena pihak marketing harus naik pesawat ke sana, harus nginep, ya otomatis bayar hotel di sana, berapa biayanya ke sana, PP segala macam. Termasuk menyatakan ujian pendaftarannya di sana juga. Tetapi yang satu, nah sekolah satunya itu lokasinya sama dengan kota Universitas Majung, yaitu di Malang. Nah, sehingga sama-sama dapat 10, yang satu ya, itu menghabiskan biaya katakan 10 juta. Sedangkan yang satu, karena satu kota itu hanya menghabiskan biaya 1 juta. Nah, maka si LV-nya ya pasti yang sekolah yang satu kota. Kenapa? Karena cost of reaching-nya lebih kecil. Itu customer lifetime value. To this is added a forecast of margin on future purchases under different assumption for different customer. Jadi nguber yang mana? Nguber 10 yang ada di satu kota dengan biaya sekian, atau nguber 10 yang ada di luar pulau, ya luar pulau Jawa dengan biaya sekian. Sama-sama dapat 10. Discounted back to their present value. Nah, sekarang kalau kita mau meraih semuanya itu, mau yang kemana dulu? Kalau biasanya teman-teman marketing misalnya, kalau yang IT ya biasanya mereka lebih suka dengan customer corporate. Kenapa ya? Karena cost of reaching-nya mungkin sama, tetapi marginnya besar. Ada yang berasumsi begitu.
Misalnya, wah saya mending jual ke pemerintahan Pak, begitu. Kenapa? Nah, ya mereka kalau beli, sekali beli katakan 10 laptop. Itu kalau orang-orang biasa, mereka beli 1, 2, cuman gitu aja. Ribet lagi orangnya, cerewet. Nah, tapi bukan itu yang dilihat, ya. Karena ada profitability-nya. Contoh misalnya ya, corporate tadi atau perusahaan atau lembaga pemerintahan beli 10. Enak Pak, 10 langsung. Tapi, nah ada tapinya. Untuk menjual 10 tadi dibutuhkan banyak hal. Presentasi, tender, proposal, menyusun TOR, kemudian pembayarannya di belakang, pakai termin lagi. Artinya, meskipun itu 10, tetapi cost of reaching customer-nya tinggi. Sedangkan yang personal tadi, meskipun 2 gitu, dapat lagi 1, dapat lagi 3 gitu. Nggak sampai 10, mungkin hanya 5 misalnya. Tetapi cost of reaching customer-nya mudah. Mereka cuma dikasih brosur, meskipun mereka cerewet tanya sampai 1 jam, tapi beli. Dan kalau pelayanannya baik, mereka rekomendasi ke temennya, datang lagi temennya. Beda ya, begitu. Jadi tidak hanya mengukur dari penjualan, tetapi cost of reaching. The CLV calculation is a powerful tool for focusing marketing and promotional effort where they will be most productive. Bagaimana cara menghitungnya begitu? Ini di luar ruang lingkup yang bab ini. Ya, Anda yang di manajemen pemasaran khususnya itu harusnya ada di mata kuliah tersendiri ya. Kalau yang di IT ini harusnya bisa masuk ke data mining. Kalau Anda yang mendengarkan ini di YouTube yang dari sistem informasi atau teknik informatika, ini bisa jadi bisa jadi ide baru untuk membuat skripsi, atau bahkan untuk Anda yang S2 bisa membuat tesis ini dengan menggunakan CLV calculation, kemudian memprediksi, melakukan forecasting atau melakukan klasifikasi untuk customer mana yang dianggap potensial, mana yang tidak, begitu. Ya, itu customer lifetime value. Jadi dari customer lifetime value ini nanti kita bisa menentukan, bisa mengklasifikasikan, ya, bisa menggolongkan customer mana yang potensial, mana yang tidak, mana yang layak untuk diterapkan customer relationship management, mana yang tidak. Ya, jadi customer relationship management pada awal ya mungkin nanti akan diberikan strategi, semua diberi gitu. Semua customer yang sudah pernah bertransaksi pastikan diberi CRM, perlakuan CRM. Tetapi pada tahap berikutnya tidak bisa. CRM ini hanya diterapkan pada customer tertentu sesuai dengan definisi di awal. Entah itu nanti diistilahkan key customer, potensial customer, ya, strategic customer, apapun istilahnya, yang penting itu yang diberikan. Ya. Jadi memang CRM ini seharusnya bukan sekedar teori di atas buku, bukan teori di atas kertas, tetapi ini implementasi. Ini memang harus diterapkan, dijaga, ya, hubungannya dijaga. Itu yang paling penting. Jadi kalau habis beli lewat gitu ya nggak bisa. Dan nanti di berikutnya CRM ini tidak hanya sekedar basa-basi yang benar-benar basi begitu. Ya, basa-basi yang basi itu ya kalau Anda masuk ke minimarket kemudian dikasih senyum salam sapa begitu. Selamat pagi, selamat datang di X Market. Nah, begitu. Itu kan basa-basi. Atau kalau Anda masuk ke bank, para security-nya menyapa selamat datang di Bank X. Ada yang bisa saya bantu? Basa-basi yang basi begitu ya. Bukan hanya seperti itu CRM itu. Ya, tapi lebih dari itu.
Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya, masih di bab mengenai Customer Relationship Management, masih di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.